Pada praktikum kali ini kita akan belajar mengenai regresi logistik. Regresi logistik ini adalah salah satu alternatif model yang dapat kita gunakan jika kita memiliki respon yang kategorik. Nah, seperti yang kita pelajari dalam materi GLM kemarin ya, regresi logistik ini adalah salah satu dari model GLM di mana ada 3 komponen di dalamnya, yaitu komponen acak, komponen sistematik, dan juga fungsi hubung. Nah, untuk regresi logistik yang kita pelajari di sini yang responnya binom ya, atau hanya ada 2 respon. Di sini kita menggunakan fungsi hubungnya logit dan modelnya ini regresi logistik. Oke, nah ini adalah bentuk model umum dari regresi logistik. Oke, Anda bisa menuliskan modelnya dalam 2 bentuk. Yang pertama, persamaan terhadap peluang X-nya seperti ini ya, sehingga modelnya bentuknya adalah eksponen dari persamaan linearnya dibagi dengan 1 plus eksponen persamaan linearnya. Atau juga bisa ditulis dalam bentuk logit seperti ini ya, sehingga langsung ke persamaan linearnya saja. Jadi transformasi logit ini diharapkan dapat melinearkan ya hubungan antara respon dan peubah yang tadinya kita tahu responnya ini hanya 0 dan 1 ya. Kalau kita buat grafik kurang lebih seperti ini, dan dengan transformasi logit kita harapkan dapat hubungannya linear seperti grafik yang di sebelah kanan. Nah, untuk interpretasinya nanti bisa kita lakukan melalui betanya atau koefisien dari modelnya ya, di mana eksponen dari beta ini adalah rasio odds-nya ya. Jadi odds-nya akan meningkat secara multiplikatif sebesar eksponen pangkat beta untuk setiap kenaikan 1 unit X. Rasio odds ini juga didefinisikan ya sebagai rasio dari odds X plus 1 dibagi dengan odds X. Oke, sebagai contoh kasus pertama, kita lihat regresi logistik dengan peubah bebas yang kontinu. Karena di regresi logistik ini yang kategorik itu adalah responsnya, sedangkan peubah bebasnya boleh kontinu, boleh juga kategorik. Nah, di sini ada kasus penelitian mengenai kepiting betina ya. Apakah dia memiliki satelit atau antena atau tidak ya. Nah, di sini ada rata-rata lebar cangkangnya ya. Jadi di sini kita akan menggunakan Y-nya apakah dia punya satelit atau tidak. Y-nya 1 kalau ada satelitnya, Y-nya 0 kalau tidak ada satelitnya ya. Dan X-nya adalah lebar cangkang kepitingnya. Nah, ini ya summary-nya ya. Oke. Untuk data aslinya seperti ini ya, data lebar cangkang ini ada di W, data satelit sebenarnya seperti ini ya. Jadi ada yang satelitnya 1, ada yang 4, ada yang 8. Tapi karena kita mau menggunakan regresi logistik yang binom ya, jadi ini kita kelompokkan saja mulai yang dari 1 sampai seterusnya ini kita kelompokkan sebagai Y-nya akan sama dengan 1 ya. Oke, kita masuk ke sintaksas ya. Di sintaksas ini saya langsung masukkan X-nya sama Y-nya ya. Nah, di sini saya gunakan proc logistik ya, dan saya masukkan perintah descending supaya nanti model yang dihasilkan adalah model untuk Y sama dengan 1. Nah, Anda bisa langsung masukkan peubahnya di dalam perintah model ini ya, ini Y-nya, ini X-nya. Dan EXPB ini adalah perintah tambahan untuk dapat mengeluarkan odds rasionya. Oke, ini output yang dihasilkan ya. Nah, di sini kita bisa tuliskan model untuk regresi logistik yang diperoleh ini dari estimate-nya. Nah, ini adalah beta 0-nya, beta 0 duga ya. Yang ini adalah beta 1 duganya. Kita tuliskan ke dalam model seperti ini. Oke, selanjutnya untuk interpretasi output ya. Pertama, kita mau melihat dia signifikan atau enggak ya, apakah si width ini
signifikan terhadap respon atau tidak, kita bisa lihat dari p-value-nya. Ini nanti bisa kita bandingkan dengan alfa ya. Nanti pada slide selanjutnya akan dijelaskan lebih detail. Nah, tapi di sini yang mau saya bahas lebih ke output bagian eksponen estimate-nya. Atau di sini adalah nilai odds rasionya. Jadi nilai 1,644 ini adalah eksponen dari beta 1 duga ya. Nah, ini kita peroleh nilainya yang dapat kita interpretasikan bahwa kepiting betina yang memiliki lebar 1 cm lebih besar, dia akan memiliki odds 1,644 kali untuk mempunyai satelit atau antena itu tadi. Nah, untuk interpretasi odds rasionya sendiri ya, jadi odds sukses itu kan berarti pada saat responsnya sama dengan 1 ya. Nah, ini misalkan di X yang rata-rata tadi ya, 26,3 sama yang X rata-rata ditambahkan 1 ya. Berarti yang ini kan, ini adalah ini ditambah 1. Jadi yang 27,3. Nah, sehingga kita mau bandingkan ya. Yang ini dapat odds-nya 2,07, yang ini 3,40. Nah, kalau kita cari rasio odds-nya, odds yang 27,3 dengan odds yang 26,3, sehingga diperoleh nilainya 1,64. Nah, sama dengan nilai yang kita peroleh dari mengeksponenkan nilai beta 1 tadi. Nah, sekarang bagaimana cara melakukan uji hipotesis mengenai pengaruh X-nya ya. Yang pertama di sini ada uji parameter modelnya atau untuk betanya, lalu ada uji simultan juga dan uji parsial. Ini sama seperti di regresi berganda ya. Uji simultan biasa kita lakukan dengan uji F, kalau di sini uji G ya. Sedangkan kalau uji parsial di regresi berganda kita lakukan dengan uji T, sedangkan di sini kita lakukan dengan uji walk. Oke, jadi statistik uji G ini adalah uji rasio kemungkinan atau likelihood ratio test. Jadi kita menguji bareng-bareng keseluruhan parameter yang diduga. Tapi karena di kasus yang contoh tadi cuman 1 ya, berarti kita bisa pakai mana aja. Bisa pakai yang uji simultan, bisa pakai yang uji parsial gitu ya. Tapi kalau kasusnya misalnya X-nya lebih dari 1, untuk mengujinya secara bersama-sama kita gunakan uji simultan dulu ya. Nah, ini hipotesis yang kita gunakan. Statistik uji yang dipakai adalah G. G-nya ini adalah G-nya ini diperoleh dari dualen dari likelihood tanpa poba bebas dibagi dengan likelihood dengan poba bebasnya. Nah, secara teoritis ini mengikuti sebaran chi-square dengan derajat bebas K ya. Sama seperti di GLM kemarin, K ini adalah banyaknya poba bebas yang digunakan ya. Nah, terus untuk uji parsialnya kita menggunakan uji Wald ya. Hipotesis yang diuji adalah masing-masing beta ya. Jadi kalau X-nya ada 2 ya, berarti 2 kali melakukan uji Wald ya. Nah, ini adalah formula statistik Wald-nya. Kalau kita pakai Z ini kita bisa melihat atau membandingkan dengan Z yang normal baku ya. Tapi kalau Z-nya ini kita kuadratkan, ini kita bisa bandingkan dengan sebaran chi-square dan derajat bebasnya ini 1. Oke, nah ini masih output yang tadi ya. Cara membaca output untuk uji hipotesisnya, yang pertama misalnya kita lakukan uji Wald. X-nya cuma 1 sehingga sama aja Anda mau melakukan uji simultan atau uji parsial ya. Nah, di sini saya ambil aja yang uji parsial aja yang Wald ya, karena cuma 1 X-nya yang width ini. Nah, kita tuliskan hipotesisnya beta sama dengan 0 versus beta tidak sama dengan 0 ya. Nah, di sini kita bisa lihat statistik uji Z-nya ini kita peroleh sebenarnya dari 0,497 dibagi dengan 0,1017 ya, yang di sini sudah dibulatkan. Dapatnya 4,9. Nah, ini bisa kita bandingkan dengan misalkan kita gunakan alfanya 0,05. Berarti alfa per 2-nya kan 0,025. Berarti Anda langsung bandingkan dengan Z yang 0,025, yaitu
1,96. Ini Anda bisa lihat di tabel Z ya. Karena dia lebih besar, maka kesimpulannya itu tolak H0 ya. Atau kalau tolak H0 berarti si width ini memiliki pengaruh yang signifikan terhadap respons. Nah, atau Anda bisa lihat di output, ini ada statistik volt. Statistik volt ini yang nilai 23 ini kita perolehnya dari mengkuadratkan nilai Z tadi ya. Jadi Anda kalau membaca dari sini, Anda bisa langsung bandingkan aja p-value ini dengan alfa yang mau digunakan ya. Kalau misalnya tadi alfanya 0,05, kalau dengan alfa dia tetap lebih kecil ya, berarti kesimpulannya sama, kita tolak H0. Oke, kalau untuk statistik rasio likelihood-nya ya, atau G tadi ya, ini sebenarnya Anda bisa lihat di bagian tabel terakhir. Nah, ini dia sudah langsung mengeluarkan chi-square-nya. Chi-square-nya ini sudah sudah menghitung, membandingkan antara likelihood tanpa perubahan bebas dengan perubahan bebas, didapat dia 31 ya, 0,3. Nah, Anda juga bisa langsung membandingkan p-value ini dengan alpha ya. Karena dia lebih kecil, maka kesimpulannya tolak H0 juga ya. Jadi kesimpulannya sama ya, berarti si width ini memiliki pengaruh yang signifikan terhadap responnya. Oke, selanjutnya gimana kalau kita punya yang prediktor kategorik gitu ya, bukan prediktor yang continue. Nah, di sini saya ada contoh ya, efek AZT in slowing the development of AD symptom ya. Jadi ada simptomnya atau tidak ya, terus udah gitu dia menggunakan AZT ini, obatnya ini atau tidak ya, terus sama dilihat juga berdasarkan rasnya. Jadi Y-nya itu adalah AD symptomnya muncul atau tidak ya, X-nya itu AZT treatment ya, Z-nya adalah res. Nah, ini pengkodeannya, X1 yang dikasih AZT, X0 selainnya ya, Z1 untuk yang white, Z0 itu untuk yang black. Oke, seperti biasa saya input ke SAS ya. Ini sama, kita menggunakan proc logistik juga ya. Anda bisa menggunakan seperti tadi saya tuliskan descending ya, artinya nanti dia akan membuat model untuk Y sama dengan 1, atau kita bisa masukkan data dulu yang Y-nya sama dengan 1 ya. Nah, terus kita bisa minta ini order sesuai datanya, sehingga nanti dibuat model sesuai data yang kita masukkan. Oke, Anda bisa tentukan modelnya ya, untuk Y-nya apa. Di sini X1, X2 seperti biasa. Tadi kita masukkan perintah EXPB juga ya. Nah, ini output yang diperoleh. Bagaimana cara membaca outputnya ya? Yang pertama kita lihat dari yang di sini. Nah, di sini untuk AZT sendiri ya, dugaan pengaruh AZT-nya sebesar min 0,7195 ya. Ini p-value-nya, ini rasio odds-nya tadi ya. Nah, jadi rasio odds antara yang pengguna AZT dan yang tidak untuk development AD symptom-nya itu sebesar 0,49. Oke, sekarang kita lakukan uji hipotesis untuk kebebasan antara AZT treatment dengan development AD symptom-nya ya. H0-nya berarti beta 1-nya sama dengan 0, H1-nya beta 1-nya tidak sama dengan 0 ya. Oke, nah ini statistik uji volt-nya kan kita dapat di sini 6,65. P-value-nya ini dibulatkan ya, 0,01. Oke, kalau kita gunakan misalnya alfanya 5% atau 0,05, ini kan dia lebih kecil ya. Berarti tolak H0, artinya pengaruh penggunaan AZT itu signifikan terhadap development of AD symptom.
Tapi di sini pengaruh ras ini tidak signifikan karena Anda lihat ini p-value-nya adalah 0,8 sedangkan kita tadi pakai alfanya adalah 0,05. Oke, kalau untuk melakukan LR testnya, kalau yang continue tadi bisa langsung keluar ya. Kalau misalnya yang di ubah bebasnya kategorik ini harus menambahkan sintak lagi ya. Nah, ini saya masukkan data yang sudah ini masukkan kelasnya apa ya, res sama AZT ya. Ini masukkan modelnya. Oke, nah ini keluar LR statistiknya, outputnya seperti ini ya. Oke, jadi yang pertama AZT ini dia membandingkan model yang terdiri dari intercept dan peubah Z dengan model yang full, yang ada X-nya, yang ada Z-nya juga. Nah, makanya di sini H0-nya itu beta satunya 0 apa enggak. Kan kalau beta satunya 0 kan berarti modelnya jadi sama dengan yang di atas ya, yang 4.6. Oke, karena di sini misalnya kita gunakan alfanya 0,05 ya, berarti ini kan lebih kecil dari 0,05, berarti kita tolak H0, artinya beta satunya tidak sama dengan 0 atau beta satunya ini signifikan ya, berarti di sini kita memilih model yang 4.5 ini, dimana X juga dimasukkan ke dalam model. Ya, jadi nanti untuk penyusunan dummy-nya ya, Anda dapat menyusun banyaknya kategori dikurangi 1 ubah dummy gitu ya. Jadi kalau kategorinya misalnya ada 2 berarti hanya ada 1 ubah dummy, tapi kategorinya 3 ya berarti Anda perlu 2 ubah dummy. Atau bisa juga Anda menggunakan model ANOVA ya untuk merepresentasikan faktor seperti ini, seperti yang kita lakukan di log linear juga ya. Nah ya, jadi beta 1X adalah representasi pengaruh X ya, sedangkan beta KZ adalah representasi dari pengaruh Z. Oke, kalau X ada I level maka parameternya akan ada sebanyak I-1. Baik, selanjutnya kita ke latihan soal ya. Kalau tadi saya sudah contohkan yang ada data lengkapnya, lalu kita running, lalu kita interpretasikan ya. Sekarang saya punya contoh soal yang seperti ini. Kita nggak punya datanya, kita cuma punya info tentang peubah-peubah yang digunakan. Nah, misalkan P ini mencatat peluang bahwa responden yang terpilih secara acak mendukung hukum melegalkan aborsi. Lalu peubah penjelas gender atau jenis kelamin dan afiliasi partai ini dikodekan dengan kode sebagai berikut. Dan ini adalah model logit yang digunakannya. Pertanyaan yang A, berapa dugaan peluang untuk kondisi 1 dan 2 ini? Lalu yang pertanyaan B dan C ini bertanya mengenai rasio odds antara kondisi-kondisi yang ditentukan. Untuk menjawab pertanyaan yang pertama ini ya, karena ditanya adalah dugaan peluang, berarti nanti setelah memasukkan nilai-nilai G, P1 dan P2, kita harus mengubah bentuk logit ini menjadi bentuk yang peluang seperti ini ya. Nah, jadi ini dengan mudah nanti bisa kita hitung di Excel ya. Nah, untuk yang pertama, untuk yang A itu adalah laki-laki A1 ya, laki-laki berafiliasi Demokrat. Berarti di sini G-nya dia adalah 0 ya, di sini P1-nya 1, P2-nya 0. Ya, P1-nya 1, P2-nya 0. Sedangkan yang A2 wanita berafiliasi Republik, berarti G-nya adalah 1, P1-nya 0, P2-nya 1. Sekarang saya sudah siapkan di Excel ya formatnya ya. Ini tadi laki-laki Demokrat ya. Laki-laki Demokrat berarti di sini 0, 1, 0 ya. Kalau perempuan atau wanita Republik ini 1, 0, 1. Oke, nah sekarang kita masukkan ke fungsi logiknya dulu. Berarti ini sama dengan 0,12 ya,
ininya saya kunci aja, ditambah 0,15 dikali 0 ditambah 0,44 dikali 1 ditambah min 0,62 dikali dengan 0. Baris ketiganya semua saya kasih lambang dolar ya, supaya nanti rumusnya bisa saya copy ke sel yang di bawahnya. Oke, ini kan baru kita dapat logitnya ya. Berarti kalau untuk mendapatkan peluangnya kita harus mengeksponenkan 0,56 dibagi dengan 1 ditambah eksponen dari 0,56 juga ya. Ini saya kurung aja supaya sesuai. Oke. Nah, kalau tadi sudah kita buat rumusnya, untuk yang wanita republik bisa di copy saja ya. Lalu peluangnya juga di copy. Oke, di sini kita bisa dapatkan yang pertama peluangnya adalah 0,636, yang kedua adalah 0,413. Oke, berarti ini peluang laki-laki Demokrat adalah 0,636, lalu peluang wanita Republik 0,413. Oke, nah sekarang yang bagian B, pengaruh terhadap legalisasi aborsi laki-laki terhadap wanita. Berarti kita cari rasio odds laki-laki terhadap wanita. Ya, odds rasio laki-laki terhadap wanita ini adalah odds laki-laki dibagi dengan odds wanita. Oke, kita tahu tadi kalau mencari rasio odds kita bisa mengeksponenkan koefisien-koefisiennya. Dan kita tahu dari pelajaran sebelumnya kalau eksponen A ditambah B ini akan sama dengan eksponen A dikalikan dengan eksponen B ya. Sehingga di sini saya bisa langsung saja menuliskan kalau untuk laki-laki itu kan berarti G-nya 0 ya. Berarti di sini saya menuliskan E pangkat 0,12 dikalikan E pangkat 0,15 dikalikan 0 ya, dan E pangkat 0,44 P1 dikalikan E pangkat min 0,62 P2 ya, karena tadi sudah kita jabarkan. Nah sekarang untuk yang wanita ini berarti G-nya adalah 1, yang lainnya tetap sama. Oke, berarti kalau ada yang sama ini kan bisa kita coret ya, karena saling menghilangkan. Nah, berarti ini jawabannya tinggal E pangkat 0 itu adalah 1 ya. Yang bawahnya E pangkat 0,15. Ya, berarti 1 per E pangkat 0,15. Kita cari di sini 1 dibagi eksponen 0,15 0,86. Ini ya berarti rasio odds antara laki-laki dan terhadap wanita yang mendukung hukum melegalkan aborsi ya. Nah untuk bagian C Anda bisa jawab dengan cara yang sama ya. Silahkan dicoba latihan sendiri untuk mengerjakan dan menjawab bagian yang C ini. Oke baik, saya rasa cukup materi untuk praktikum regresi logistik hari ini. Selamat berlatih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.